Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman-teman yang menonton tayangan video pembelajaran KBI untuk hari ini. Jadi ini materi untuk pertemuan ke 5 dan 6 kalau saya tidak salah ya. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai listening skill strategi yang kedua, juga tentang reading development skill. Itu insya Allah akan kita bahas pada hari ini. Nah, untuk yang listening strategic skill yang kemarin, kita sudah bahas mengenai beberapa hal, dan kemudian untuk resumenya antara lain, yang pertama kita fokus on the audio, and then we focus on the second line, and then we choose answer with synonyms, we avoid similar sounds, draw conclusion about who, what, where, kemudian listen for who and what in passive, and then listen for who and what with multiple nouns. Itu yang kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Jadi kita fokus pada audionya karena kita cuma punya waktu sekitar 12 detik untuk menjawab pertanyaan. Kemudian kita fokus pada second line karena biasanya itulah pertanyaan yang ada yang diajukan pada pernyataannya. Kemudian kita pilih kalimat-kalimat yang artinya ada kemiripan dengan yang diajukan oleh pertanyaannya. Kita usahakan milih yang tidak terlalu sama bunyinya. Kemudian pastikan kalau ada situational setting conversational scenes, kita pastikan ini pembicaraannya ada di lokasi yang mana dan siapa-siapa saja yang berbicara. Kemudian kita pastikan siapa yang berbicara, dan pada saat ada multiple nouns, kita pastikan agar tidak terbalik antara siapa yang berbicara, apakah A atau B atau KB dan C dan yang lainnya. Oke, kita lanjutkan untuk listening strategic selanjutnya. Ini yang pertama, listen for negative expressions. Ini contohnya menggunakan not atau ujungnya nt, misalkan do not, will not, misalkan cannot. Nah, itu. Misalkan di sini Tom is not sad about the results. Di situ not sad berarti dia tidak sedih, berarti jawabannya adalah happy. Kemudian ada negatives, misalnya nobody, none, nothing, never. Berarti ini artinya sama sekali tidak ada. Contohnya nobody arrived on time atau Sal never works hard. Kalau di sini nobody arrived on time berarti sama sekali tidak ada yang datang tepat waktu. Berarti semuanya terlambat alias late. Di sini Sal never works hard berarti dia tidak pernah bekerja keras, which means berarti dia lazy. Selanjutnya negative prefixes yang ada un, in, this. Misalkan di sini the patient was insane, berarti insane maksudnya adalah not sane alias crazy. Jadi di sini pasiennya mengalami gangguan jiwa sehingga dia gila. Oke, ini beberapa contohnya, misalkan were you pleased with last week convention? Dijawab dengan nothing went as planned. Di sini pertanyaannya, apakah kamu senang dengan konvensi minggu lalu? Dijawab oleh perempuan ini, tidak ada yang berjalan sesuai dengan rencana. Jadi kita lihat jawabannya. The convention was disorganized, atau she didn't plan to attend the convention. She planned the convention last week, atau she wasn't pleased with the last week of the convention. Nah, kalau kita lihat A, penyelenggaranya tidak teratur atau tidak rapi. Kemudian B, dia tidak akan mendatangi konvensi. C, dia berencanakan konvensinya minggu lalu. Atau D, dia tidak senang dengan konvensi yang minggu lalu. Kalau B berarti dia tidak datang. Kalau C berarti dia baru merencanakan, dan kemudian kalau D berarti dia hanya tidak puas pada bagian minggu lalu saja dengan asumsi konvensi ini berjalannya cukup lama. Jadi dia pada saat datang pas minggu lalu dia tidak senang. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A. The convention was disorganized alias nothing went as planned alias sedikit amburadul gitu maksudnya. Jadi tidak sesuai rencana karena amburadul. Amburadulnya gimana? Misalkan mungkin pelaksanaannya yang molor, atau misalkan katakanlah ada satu lain hal sehingga tidak sesuai dengan rencana. Selanjutnya, are you planning to go to college next year? I'm really unsure about the idea. Jadi di sini apakah akan kuliah pada tahun berikutnya atau tahun depan? Dijawab, saya tidak terlalu yakin dengan ide tersebut. Pilihannya A, he definitely wants to go to college. Atau B, he is certain about his plans. C, he is hesitant about attending college. Atau D, his idea is to go to college. Jadi di sini apakah dia A, memang benar-benar ingin kuliah, atau B, dia sangat yakin dengan rencananya, atau C, dia masih ragu-ragu tentang akan kuliah, atau D, idenya adalah pergi kuliah.
Jadi di sini karena unsure, berarti yang tepat adalah hesitant atau ragu-ragu karena dia masih belum yakin apakah akan kuliah atau tidak. Oke, kemudian double negative expression, misalkan ada negative word ditambah dengan negative prefix. Di sini contohnya, he didn't like the unclean office. Berarti di sini maksudnya did not like unclean office, berarti dia lebih suka kantor yang bersih. Jadi ya memang siapa sih orang yang suka kantor yang kotor? Kemudian two negative verbs di sini, it isn't snowing, so they aren't going to the mountains. Jadi karena tidak bersalju, jadi mereka tidak akan pergi ke gunung. Karena untuk mereka pada saat ke gunung dan butuh salju yang tebal, mungkin mereka akan skiing atau yang lainnya. Jadi kalau misalkan saljunya tipis dan mudah mencair, jadi ya mereka tidak bisa melakukan kegiatan tersebut, so they are not going. Kemudian neither or not atau either, di sini Sue didn't like the movie and neither did Mark. Jadi mereka artinya baik Sue maupun Mark tidak suka dengan film tersebut. Kemudian contohnya, how was your history exam? I didn't study enough, so I didn't do well. Jadi di sini apakah A, he studied a lot and passed, B, he failed in spite of his effort, or C, he got a good grade even though he didn't study, atau D, his grade was poor because of inadequate preparation. Jadi di sini jawabannya bagaimanakah ujian sejarahnya kemarin? Karena belajarnya tidak cukup, jadi hasilnya kurang baik. Jadi di sini yang tepat adalah D. His grade was poor because of inadequate preparation. Jadi nilainya kurang bagus karena persiapannya juga yang kurang baik, kurang sempurna. Selanjutnya, were your friends able to get tickets for the concert? Mark couldn't get tickets for the concert and neither could Paul. Jadi apakah teman-teman bisa beli tiket konsernya? Jadi baik Mark maupun Paul sama sekali nggak bisa beli, mungkin karena kehabisan atau sudah keburu sold out ya. Jadi di sini yang tepat adalah B. Both were unable to obtain tickets karena dua-duanya sama-sama tidak bisa untuk membeli tiket tersebut. Kemudian listen for almost negative. Di sini misalkan hardly, barely, scarcely, only. Berarti ini hampir sama sekali tidak ada. Misalkan contohnya there is hardly any food in the refrigerator. Berarti di kulkas sama sekali hampir tidak ada makanan. And then we have rarely and seldom. He rarely drives to work. Berarti kalau rarely atau seldom itu amat sangat jarang. Jadi jangan sampai misalkan kalau orang lain bertanya gitu, how is college atau are you studying? Misalkan bagaimana kuliahnya, apakah belajar? Jadi jangan dijawab, oh rarely atau seldom. Nah, kalau berarti sangat jarang belajar, hampir tidak pernah. Oke, ini contohnya misalkan, I hear that Mona's been offered the manager's job, but she has hardly any work experience. Di sini saya dengar katanya Mona ditawarkan pekerjaan menjadi manajer. Loh, tapi kan dia sama sekali tidak punya pengalaman kerja. Nah, dari kalimat atau pernyataan tersebut, berarti yang tepat adalah D, Mona hasn't worked for very long. Karena dia bekerjanya belum lama, sehingga pengalaman untuk menjadi manajer belum ada. Selanjutnya, how much time did Sam spend on his paper for economics class? Sam has seldom taken so much time on a research paper. Jadi berapa banyak waktu yang Sam habiskan untuk mengerjakan jawabannya pada kelas ekonomi? Dijawab, kalau Sam jarang menghabiskan waktu lama untuk mengerjakan ujiannya atau tugasnya. Jadi di sini jawabannya atau responnya tepat adalah B. Sam has really worked so hard. Jadi dia memang jarang bekerja keras gitu. Jadi barely doing anything atau the bare minimum berarti dia memang tidak bekerja keras sehingga jawabannya adalah B. Karena dia menggunakan waktunya seminimal mungkin dan kemudian tidak mengerjakan dengan serius. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian listen for negative with comparative. We have more. Misalkan no one is more beautiful than she is. Berarti dialah yang paling cantik. She is the most beautiful. Atau ujungnya ER. He couldn't be happier. Dia tidak mungkin lagi lebih bahagia lagi. Ini berarti dia sudah puncak euforia, amat sangat bahagia. So he is extremely happy. Sangat-sangat bahagia. Misalkan di sini, have you gotten over your cold yet? I couldn't be feeling any better today. Berarti di sini apakah flu-nya sudah sembuh? Oh, hari ini saya merasa sangat luar biasa sehat. Jadi yang tepat responnya A. He's feeling terrific, merasa sangat sehat. And then, what do you think of Mike when you first met him? He couldn't have been more unfriendly.
Gimana pendapat kamu ketika pertama kali ketemu Mike? Waduh, dia bisa nggak sih lebih kurang ramah lagi gitu lah. Nah, berarti di sini jawabannya adalah when he met Mike he didn't jawabannya di sini adalah Mike didn't seem to like him at all alias C. Jadi di sini karena pada saat bertemu Mike-nya judes gitu ya. Berarti akhirnya kesimpulannya mungkin Mike tidak menyukai dia karena responnya judes. Jadi yang tepat adalah Mike didn't seem to like him at all karena responnya yang judes tadi. So that was C. Okay, kemudian expression of agreement. Untuk pada saat kita menyatakan setuju pada suatu hal, we can use so do I, me too, I'll say, isn't it? You can say that again. Kemudian kita bisa gunakan kalau tidak setuju atau kita setuju dengan pendapat yang negatif, misalkan neither do I don't either. Jadi misalkan untuk sesuatu yang setuju, misalkan we should do more exercise, misalkan kita lebih banyak olahraga. I'll say, misalkan saya sangat setuju. Misalkan I don't really like smoking gitu ya, neither do I. Nah, berarti kita tidak setuju dengan atau kita setuju dengan pendapat negatif tersebut. Jadi tergantung dari konteksnya seperti apa. Jadi contohnya salah, tapi yang tepat itulah pada saat kita menyatakan kesetujuan atau ketidaksetujuan itu, we can use formal or informal base atau misalkan slang. Kalau untuk yang formal tadi kita bisa gunakan me too, I agree. Kalau misalkan kita mau gunakan format informal, misalkan what she say, I'm with her atau I'm with him. Kalau misalkan slang kita bisa gunakan preach, P-R-I-A-C-H. That also means we agree with those things. Oke, kemudian expression of uncertainty and suggestion, misalkan isn't it, kita gunakan question tag. As far as I know, as far as I can tell, atau why not, then let's. Itu untuk suggestion atau saran. Misalkan di sini, do you know what time they are leaving for the city? They have to leave at 4 o'clock, don't they? Kamu tahu nggak kapan mereka harus pergi dari kota? Bukannya sekitar jam 4-an, bukan sih? Nah, itu jadi jawabannya itu adalah A, she's not completely sure when they are leaving, karena dia nggak yakin. Selanjutnya, I'm so thirsty from all this walking. Let's stop and get a drink. Saya sangat haus gitu ya dari jalan-jalan ini itu lama. Ayo kita berhenti dulu dan minum. Jadi yang tepat ini adalah they should take a break and have a drink. Jadi sebaiknya mereka istirahat dan kemudian minum. Oke, nah tadi itu untuk yang listening strategic skill yang kedua. Jadi hampir tidak tahu jauh berbeda dari listening strategic skill yang pertama, which is berarti adalah memperhatikan fokus audionya yang baik dan kemudian membaca kembali soalnya dengan seksama. Kemudian selanjutnya itu adalah reading skills. Jadi untuk reading skills memang perlu ya, apakah untuk conversational daily skills atau memang everyday language skills, ataukah untuk ATP, ataukah untuk TOEFL, TOEIC, IELTS dan lain sebagainya. Kita harus punya reading skills yang baik, karena dengan reading skills yang baik kita juga berarti punya comprehension yang baik. Nah, untuk punya reading dan comprehension itu berarti kita harus punya cukup vocabulary untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Oke, secara umum reading itu adalah a skill which enables us to get a message, recognizing the written words, getting understanding of the meaning, used to teach pronunciation, dan grasping information from text. Jadi secara umum pada saat kita membaca itu adalah untuk kita memperoleh suatu informasi. Kemudian, what do we read? Banyak sekali yang kita baca dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dimulai dari HP? Bahkan di HP juga banyak yang bisa kita baca dari sekedar scrolling sosmed, kemudian kita baca berita, kemudian kita mungkin baca e-book, atau mungkin baca novel, dan lain sebagainya. Di sini juga misalkan kita baca jurnal, kita baca buku kuliah, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali format-format yang kita baca dalam sehari-hari. Kemudian dengan tipe teksnya juga banyak, pasti yang banyak kita baca karena kita akademis itu adalah, atau scholars, we read a lot of academic texts, we read a lot of journals, jelas. Kalau kemudian electronic text, misalkan pesan-pesan, kemudian e-book,
Kemudian we have literary text, misalkan novel, kemudian newspaper, magazine, speeches and announcement, advertisement, and notices, dan lain sebagainya. Jadi untuk tipe teks itu banyak, sehingga pada saat kita ingin memastikan suatu hal atau mendapatkan informasi, berarti tipe teks yang harus kita baca juga berarti beragam. Makanya pada saat ujian TOEFL, tipe teks yang diberikan juga beragam. Kenapa kita membaca? Intinya ada dua, we read for pleasure or we read for information. Jadi itu yang kita lakukan dua hal ini, untuk kesenangan dan kemudian untuk informasi. Berapa tipe reading skill? We have skimming and then scanning, intensive reading, dan extensive reading. Nah, untuk skimming berarti quick reading. Biasanya itu in a tool which the order sequence can be observed, unlike scanning in which some pertinent information is sought after. Jadi untuk skimming biasanya kita baca sekilas, kita baca cepat untuk kita bisa tahu berapa banyak sih teks yang harus kita baca, kemudian kira-kira bentuk format teksnya seperti apa, kita gunakan skimming ini. Selanjutnya we have scanning. Scanning itu quick reading, focusing on locating specific information. Biasanya kalau untuk scanning kita untuk mencari data-data tertentu. Kalau untuk di TOEFL biasanya untuk terkait 5W dan 1H kita gunakan skill scanning ini. Jadi biasanya katakanlah siapa yang melakukan A atau kenapa B tidak hadir pada saat di kelas dan lain sebagainya. Kita biasanya gunakan scanning untuk memperoleh informasi, mencari nama, mencari data, tempat, dan lain sebagainya. Kita gunakan scanning. Memang skimming dan scanning itu kan karena membaca cepat dan baca ringkas, sehingga biasanya tidak terlalu nempel di kepala kita. Jadi begitu dapat informasi atau langkah yang diperlukan atau step yang diperlukan, biasanya kita langsung lupa because it's just passing through gitu loh. Jadi hanya untuk sekedar cari informasi secara cepat. Okay, sorry. Kemudian intensive reading, we have reading for purpose. Di sini itu biasanya pada saat kita untuk perkuliahan, nah kita gunakan intensive reading. Jadi di sini kita baca untuk memperoleh informasi, untuk menambah keilmuan. Kita baca topik tertentu, we use intensive reading. Kemudian, nah ini extensive reading yang biasanya kita baca dan yang biasanya cukup digembar-gemborkan oleh pemerintah itu adalah literasi. Jadi extensive reading, membaca untuk kesenangan. Misalkan katakanlah kita baca novel, apakah komik, apakah webtoon, ataukah Wattpad, dan lain sebagainya. Jadi tujuannya adalah di sini a course when students read large amounts of high interest material. Jadi di sini high interest material, biasanya materi atau suatu hal yang kita sukai, kita lakukan baca dalam extensive reading ini. Beberapa hal yang menyebabkan kita akhirnya sulit untuk membaca secara efektif, di sini misalkan lack of grammatical and linguistic competence, motivation, concentration, proper light, source of book articulating, dan lain sebagainya. Jadi biasanya memang kalau kita kenapa malas membaca? Usually karena kita tidak menguasai vocabulary-nya, kemudian kita motivasinya juga kurang, kemudian kita mungkin capek, kurangnya waktu, dan lain sebagainya, kemudian tidak memiliki kesempatan untuk banyak membaca. Ini ada yang berpengaruh pada kemampuan membaca seseorang. Jadi memang kalau untuk kita efektif pada suatu kegiatan, sebaiknya kita halnya singkat, tapi kemudian dilakukannya rutin. Katakanlah misalnya membaca satu paragraf per hari atau yang lain kita alokasikan waktu untuk meningkatkan kemampuan membaca kita ini. Nah, ini untuk beberapa reading skills ini cukup banyak. Ini terkait dari konteksnya, apakah kita memang hanya sekedar untuk mencari informasi, ataukah kita ingin memperdalam suatu topik tertentu, ataukah misalkan kita ingin lebih misalkan dalam memahami dari inti-inti yang sudah disampaikan. Jadi biasanya kalau kita dari segi TOEFL ini, biasanya sih kita mencari cepatnya seperti apa, kemudian memahami konteksnya apa, sehingga kita bisa menebak arti dari kata itu dari konteks yang sudah ada. Oke, untuk practice reading untuk TOEFL atau IPTT, sini beberapa hal. Misalkan kita memorize question types, jelas kita usahakan memahami beberapa tipe-tipe soalnya seperti apa. Kemudian find keywords and focus on them, kita lihat kata kunci dan konteksnya. Kemudian kita practice reading with a timer, gunakan waktu, biar kita tidak menghabiskan waktu terlalu lama. Kemudian hati-hati dengan jawaban-jawaban yang menjebak. Kemudian kita sebaiknya juga memperbanyak academic vocabulary.
Kemudian learn word parts, be an active reader, study the same text more than once, dan lain sebagainya. Jadi beberapa contoh untuk kita practice reading. Jadi memang sebaiknya pada saat kita ingin menguasai suatu hal, kita banyak latihannya. Jadi dengan banyak latihan, kita banyak terekspos dengan hal tersebut sehingga kita terbiasa. Nah, itu dia garis besarnya untuk materi hari ini. Mudah-mudahan menambahkan sedikit ilmu dan manfaat untuk bisa lebih memperjelas lagi dan kemudian lebih persiapannya lebih mantap lagi untuk bisa untuk memahami dan mengerjakan soal-soal TOEFL ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.